Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini, masih di dalam seri rangkaian ucapan berbahagia dari pengajaran Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, berduka cita akan dihibur. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau menundukkan diri kita, supaya kita dapat semakin memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan kita melalui pengajarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau sekali lagi kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk kami dapat kembali belajar melalui firman Tuhan. Biarlah kami pun dari hari ke hari makin diberikan hikmat yang membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar untuk mengikut Tuhan dan memahami bagaimana seharusnya kami menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini, namun kami hidup dengan kami sungguh-sungguh menjalankan prinsip kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk kami diterangi melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini melanjutkan dari bacaan yang kemarin, dari Matius 5 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini rasanya tidak lazim, tidak sinkron ya. Biasanya orang yang dikatakan berbahagia tentulah adalah orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan. Misalnya ketika mereka mendapatkan hadiah saat berulang tahun, ketika mereka baru saja menikah, melahirkan seorang anak yang sehat, ataupun ketika mendapatkan kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berduka cita itulah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka akan dihibur. Keluarga damai, maksud pengajaran Tuhan Yesus ini akan lebih mudah kita pahami ketika kita membandingkannya dengan bacaan yang lain dari 2 Korintus 7 ayat yang 10 yang menjelaskan tentang dua macam duka cita, yaitu yang pertama ada duka cita menurut kehendak Allah, dan juga yang kedua ada duka cita yang dari dunia ini. Apa yang dimaksud dengan duka cita yang dari kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini? Keluarga damai, duka cita menurut kehendak Allah itu adalah duka cita yang akan menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak mengecewakan. Sedangkan duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Keluarga damai, tentunya Allah tidak mengabaikan setiap orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga, atau ketika dia mengalami penganiayaan di tengah dunia ini, atau dia mengalami hal-hal yang menyedihkan karena dia kehilangan sesuatu yang dianggap berharga di dunia ini. Melainkan Tuhan Yesus senantiasa dia akan memperhatikan dengan kasih dan tentunya memberikan pertolongan kepada anak-anaknya pada waktunya. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang duka cita di dalam ayat Matius 5 ayat 4 ini bukanlah sekedar ditujukan pada duka cita dari dunia ini, duka cita atas hal-hal yang fana, melainkan lebih ditujukan pada duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah terjadi pada saat seseorang melihat diri sendiri di dalam kacamata terang firman. Dia menyadari bahwa dirinya telah jatuh di dalam dosa, sehingga dia jauh dari hubungan dengan Allah. Itulah yang mendatangkan duka cita yang begitu mendalam. Dengan cucuran air mata, seseorang mengakui dosa-dosanya dan memohon belas kasihan yang dari Tuhan.
Duka cita itu menjadi sebuah hal yang membuat hatinya hancur karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga akhirnya dengan sungguh-sungguh dia menjadi seorang yang bertobat. Orang yang dengan hancur hati bertobat, dia sungguh-sungguh mengakui dosa, dan dia akan menjadi seorang yang dapat menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya dia juga akan menjadi orang yang akan terus-menerus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus-menerus meninggalkan dosa-dosa dan diperbaharui melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah keluarga damai ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita menurut kehendak Allah, dia adalah seorang yang akan mendapatkan penghiburan dari Allah sendiri. Karena Allah akan menjadi seorang yang berkenan kepadanya. Allah akan menjadi pribadi yang mengampuni dia dan membenarkan kehidupannya. Inilah yang menjadi sebuah penghiburan yang sejati di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 61 ayat 2 dikatakan bahwa pekerjaan Mesias yang adalah menghibur semua orang yang berkabung. Mesias itu diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, serta menghibur semua orang yang berkabung. Dengan demikian, mereka atau orang-orang yang menyambut Mesias sebagai juru selamat di dalam kehidupan pribadinya, mereka menjadi orang-orang yang membuang kehidupan mereka yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa. Maka mereka akan menjadi seorang yang mendapatkan penghiburan yang sejati. Karena sekalipun hidup mereka di dalam duka cita, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, sebab mereka telah menyambut Sang Mesias, Juru Selamat, Sang Penghibur yang sejati, yang akan menghibur dan menguatkan di dalam kehidupan orang itu. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita mau hidup menanggalkan dosa-dosa kita. Kita tidak mau lagi bersenang-senang ataupun hidup di dalam keberdosaan kita, tapi kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, menjadi orang-orang yang tidak lagi menikmati kehidupan berdosaan kita. Kita mau menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita berada di dalam tuntunan kehendak Allah. Maka percayalah, kita sungguh akan beroleh kasih karunia. Kita akan beroleh anugerah pengampunannya. Itulah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena hidup kita telah diselamatkan, dibebaskan dari kehidupan belenggu dosa kita. Selamat menjadi orang yang berbahagia, karena kita adalah orang yang berduka cita, namun kita telah mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Mesias, Sang sumber penghiburan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih jikalau Tuhan Engkau menjadi pribadi yang mau membebaskan dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh meninggalkan segala keberdosaan kami ya Tuhan. Saat ini mungkin masih ada dosa-dosa yang selama ini membelenggu kami dan sulit untuk kami lepaskan. Tapi kamu mau Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kami tidak mau Tuhan menghidupi atau menikmati keberdosaan kami. Tapi kami mau menyerahkannya sungguh di bawah kaki Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan kami, yang melepaskan kami dari setiap belenggu dosa kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbalik, tidak lagi menikmati keberdosaan ini, tapi kami sungguh-sungguh mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.